pengasuhan ini, karena jujur untuk pengasuh yang baru itu mungkin secara langkah-langkah untuk mengasuh, karena dia mengalami, saya rasa dari mulai bangun pagi itu sudah paham ya, sholat subuh misalnya, aerobik, seterusnya persiapan makan pagi, itu saya rasa semuanya udah hafal lah ya. Namun untuk pendekatan dalam penanganan ya permasalahan atau untuk memotivasi praja agar tidak melanggar dan tetap mengikuti aturan, itu saya rasa perlu bekal ya dari para psikolog yang ada di IPDN. Nah itu mungkin nanti bisa dilengkapi juga SOP untuk rekrutmen pengasuh, juga SOP sebelum pengasuh itu turun untuk diberi tugas mendampingi praja, itu sudah punya bekal, sehingga harapan kita semua ya, tidak ada pelanggaran yang berarti untuk anak-anak praja IPDN, sehingga semuanya bisa lulus dengan baik. Tidak ada permasalahan baik di bidang pengajaran, selain bolos kuliah, ataupun di bagian pengasuhan. Mungkin itu sebagai pengantar. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada narasumber, juga Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Semua ini pasti dengan penuh kesadaran agar IPDN ke depan lebih baik lagi dan lebih baik lagi, karena kita memang sudah menyandang prestasi unggul dan ini harus dijaga secara berkelanjutan. Dan mungkin kita masih ingat banget pesannya Prof. Slamet, Dewan Eksekutif BNPT, jangan ada sampai ada pelanggaran aja di bidang pengasuhan, karena kalau itu terjadi sangat mungkin ya alibrasi kita akan diturunkan grade-nya. Mari kita bersama-sama mengabdikan ya tenaga pikiran kepada lembaga kita tercinta agar senantiasa ke depan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian yang saya sampaikan. Sekali terima kasih ya atas dedikasi Bapak Ibu semua, dan ini nanti memang masih ada PR. Kalau memang ada kendala-kendala, kita beri waktu sekitar 3 minggu ya. Silakan berkomunikasi dengan Pak Yuel, Ginting, juga Pak No ya, sehingga ketika deadline pengumpulan itu semuanya sudah sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Untuk selanjutnya nanti Pak Tikno yang akan memandu ya, mungkin sebelum diskusi pasti Pak Nugi akan menyampaikan beberapa bekal ya Pak, tuh SOP yang baik seperti itu, terus pentingnya SOP, dan mungkin kedepannya untuk pengelolaan updating, apakah ada kebijakan baru semua SOP, juga untuk organisasi filenya seperti itu ya. Mohon nanti arahan dari Pak Nugi untuk berbagi ilmu dengan kami semua. Baik, terima kasih kegiatan penyusunan FP hari ini saya nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas sambutan dari malam. Pada kesempatan pagi ini, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Bapak narasumber, yaitu Bapak Dr. Nugi Awan Chandra, SSI ITI. Dengan segala hormat kami sampaikan, kami dari pihak PDN maupun dari FP3MI mengucapkan atas kesediaan, ucapan terima kasih atas kesediaan Bapak bisa memberikan materi terkait dengan proses penyusunan dan pengumpulan SOP. Mungkin materi ini sebagai bahan untuk merefreshing kita semua terkait dengan pelaksanaan dan pemutahiran SOP ini. Kami tidak berpanjang lebar, mungkin untuk sementara bisa minta tolong sebenarnya tampilkan dulu biodata atau CV dari Dr. Nugi Awan Chandra.
Uh, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih juga Bapak narasumber. Inilah biodata dari narasumber kita, yaitu nama lengkapnya dengan nama Dr. Nuki Awang Chandra SSI. Beliau baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini narasumber kita yaitu sudah oke ya, sudah oke. Lagi buka. Ya. Mohon maaf, ini ada sedikit gangguan, mungkin belum tampak ya, ini tampilannya ya. Oh, nggak usah, langsung aja lah. Oke. Ya, udah bisa belum? Belum. Baik, kalau memang belum bisa tampil ya, belum bisa terlihat di bagi para peserta, mungkin kami berikan biodata terkait narasumber kita, yaitu nama lengkap Bapak Dr. Nuki Awang Chandra, SSI MPI. Selamat pagi buat Bapak Dr. Nuki. Pagi Pak Nino, pagi Pak. Ya, beliau selama ini merangkap jabatan sebagai dosen teknik informatika Universitas Mercu Buana. Beliau sudah banyak sekali pengalamannya dan terkait riwayat pendidikannya pun sampai terakhir ini S3-nya ya, di Universitas di Indonesia di Jakarta. Mengenai data kelengkapannya mungkin nanti terakhir kita akan tayangkan kembali. Untuk itu mengingat waktunya yang cukup terbatas, mungkin nanti pada kesempatan pertama kami persilakan Bapak Dr. Nuki Awang Chandra SSI MPI untuk memberikan pemaparannya dan kita semua bisa mengikuti dan menyimak arahan dari beliau. Ini merupakan refreshing bagi kita terkait dengan penyusunan SOP. Mudah-mudahan SOP ini dapat dilaksanakan dan sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan Permen LP nomor 35 tahun 2012. Mungkin itu saja dari kami persilakan untuk ini dengan yang terhormat Bapak Dr. Nuki Awang Chandra untuk bisa memulai acara kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, makasih Pak Tekno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Dr. DRA Gatiningsih MT dan Bapak Tekno untuk penjelasannya, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dan tim SOP juga IPDN secara keseluruhan. Izin saya melakukan share untuk materi paparan. Ya. Maaf. Sudah terlihatlah Bapak Ibu ya, sudah ya. Baik. Seperti yang Ibu Gati sampaikan, sebenarnya ISO itu sederhananya adalah tulis yang kita kerjakan yang kita tulis, kemudian kita buktikan apakah yang kita tulis itu efektif dijalankan atau tidak. Kalau tidak efektif, berarti perlu adanya pemutahiran atau perbaikan. Itu filosofi siklus dari sisi SOP secara ringkasnya. Jadi tulis yang kita kerjakan kita tulis, kita buktikan bahwa efektif. Jika kurang efektif, kita melakukan pemutahiran sehingga SOP itu bisa efektif diterapkan di situ. Baik. Terima kasih dari sekali lagi dari Bapak Ibu yang hadir. Hari ini saya diminta Ibu Dr. DRA Gatiningsih MT sama Pak Tekno untuk memperhatikan tentang penyusunan dan pemahaman SOP tahun IPDN tahun 2025. Sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Nuki Awang Chandra.
Saya S1-nya dari Fisika ITB, S2 dari UI, Fasilkom, kemudian S3 juga dari UI juga dari Teknik Komputer. Sekarang ini saya masih mengajar di Universitas Mercubuana. Baik, saya mulai dari sisi dasar hukumnya dulu ya Bapak Ibu. Sebentar ya. Maaf saya sedikit materinya, maaf. Saya sedikit ada yang salah. Baik. Baik. Saya mulai dari dasar hukum dulu. Dari sisi definisi prosedur dulu. Nah, karena kata-kata standar operating prosedur. Prosedur adalah cara tertentu melaksanakan sebuah kegiatan atau proses, baik terdokumentasi atau tidak. Sebenarnya ada beberapa prosedur bisa tertulis atau tidak tertulis, bisa medianya bisa terdokumentasi, baik berupa kertas, bisa berupa media video, dan beberapa macam cara secara umum apa itu prosedur yang kita harus eh, dokumentasikan, kurang lebih seperti itu. Sedangkan SOP adalah serangkaian kegiatan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai penyelenggaraan di unit, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana oleh siapa dan oleh siapa dilakukan. Artinya adalah sebenarnya hierarki SOP sendiri siapa, apa yang dilakukan, kapan dan bagaimana melakukan. Kalau bagaimana melakukan itu adalah nanti detail dari SOP sendiri. Itu istilahnya instruksi kerja. Tapi kalau SOP kebanyakan hubungan antar bagian, bagi unit atau bagian unit lah itu yang menjadi proses SOP. Kemudian yang menjadi titik penting juga dari SOP sendiri yang banyak salah kaprah juga yang saya amati sekian tahun saya menangani SOP itu ada proses-proses yang tidak dipahami, dimengerti atau mungkin proses layanan yang memang kurang efektif tapi distandarkan, di SOP kan. Sehingga saat penerapan masih kurang efektif, masih banyak masalah yang muncul. Nah, sebenarnya kenapa harus distandarkan sebuah operasional prosedur itu harapannya adalah operasional yang efektif itu yang kita standarkan. Nah, itu yang perlu kita benar-benar kaji. Misalkan waktu tunggunya berapa lama kalau layanan, kemudian human errornya banyak terjadi atau tidak, itu yang kita perbaiki dulu sehingga baru kita standarkan. Tidak proses yang buruk yang kita standarkan. Itu yang menjadi catatan penting, pondasi, filosofi, bagaimana membuat SOP yang efektif. Itu yang menjadi poin penting. Kemudian juga SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif. Efektif itu artinya adalah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi kalau itu sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, itu berarti efektif. Kalau efisien bicara soal misalkan waktunya lebih cepat, produktif, itu bicara efisiensi. Tapi kalau bicara efektivitas sesuai dengan kebutuhan pengguna. Artinya kita harus juga melibatkan pihak pengguna atau user-user yang terkait dengan yang pihak berkepentingan dalam proses SOP itu sendiri. Jangan sampai SOP bersifat silo, dibikin oleh satu orang tapi nggak nyambung dengan yang lain. Ini yang menjadi tricky juga dalam proses pembuatan SOP. Ini yang penting sekali, termasuk dari SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, kemudian metode penulisan prosedur dan dilengkapi oleh bagian flowchart atau bagian lain. Ini menurut jurnal dari Laksmi ya. Kemudian dasar hukumnya yang kita ketahui, dasar hukum dari SOP sendiri ada Permen RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP administrasi pemerintahan, SOP AP di sini katanya. Jadi isi pokok dari Permen RB 35 ini merupakan pedoman utama dalam menyusun SOP di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah di sini. Jadi ini menjelaskan prinsip, bentuk, tahapan, dan format SOP itu sendiri sudah diatur. Kemudian di atasnya ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ini terkait dengan mengatur asas umum pemerintah yang baik, termasuk pentingnya prosedur yang jelas dan terkomunikasi dalam pengambil keputusan dan pelaksanaan tugas pemerintah. Kemudian selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang